Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada subuh yang berbahagia ini kita telah dapat hadir di masjid yang mulia ini, yaitu subuh yang ke-9 daripada puasa Ramadan. InsyaAllah amal ibadah kita pada subuh yang berbahagia ini dan juga kita di dalam suasana puasa, mudah-mudahan ibadah kita diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya rahmat sejahtera kita doakan semoga disampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati pengurus masjid Jami Kota Nasmai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan teristimewa kepada sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang ada hubungannya, kaitannya dengan ibadah puasa kita pada hari ini dan sampai selanjutnya. Puasa ini diwajibkan kepada orang yang beriman, dan juga tujuan akhir inti daripada puasa tidak lain la'allakum tattaqun. Maka justru karena itulah man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang puasa karena dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala mengharap ridha Allah dan Allah akan mengampuni segala dosa kita ini, tetapi dengan catatan, karena beriman belum tentu takwa. Takwa sudah pasti beriman, karena iman juga ada iman yang asim, masih lagi maksiat kepada Allah. Karena mengapa? Semua kita yakin, percaya semua kita mati. Itu pasti, tidak ada diragukan sedikit pun. Demikian juga ada soal mungkar wa nakir di dalam kubur. Semua orang yakin dan percaya. Dan juga salat itu wajib. Semua tahu. Puasa itu wajib. Tapi kenapa masih banyak orang yang enggak puasa, yang enggak salat,
yang enggak mempersiapkan amal ibadah masa depannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerana mempersiapkan diri. Ini rata-rata kita lihat di mana-mana, bukan hanya di sini, di mana-mana, termasuk kita. Semua orang percaya, semua orang yakin dan sebagainya. Tapi supaya begitulah. Sebagai contoh dapat kita lihat, misalnya malam pertama ini penuh Masjid Jami. Tapi kalau sekarang bagaimana suasananya? Beda. Di mana-mana itu. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kita dengan bermacam-macam cara. Bagaimana kita ini orang yang beriman, yang berpuasa, disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup, maka pintu neraka yang ditutup jangan dibuka. Tapi pintu surga yang dibuka dengan selebar-lebarnya, tidak ada batasnya. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita itu puasa Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, agar kita menjadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa pasti masuk surga, dijamin. Orang beriman masuk, tapi punya proses, karena ada maksiat dan macam-macam, diproses dulu. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, dan juga Rasulullah pada akhir daripada bulan Sya'ban menjelang Ramadan, beliau menyampaikan kepada para sahabat, wahai manusia, akan datang kepadamu suatu bulan yang agung, maha hebat, tidak ada duanya, yaitu bulan Ramadan, di mana di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan di bulan Sya'ban, tidak diturunkan di dalam bulan Rajab, tapi diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Demikian juga puasa diwajibkan di dalam bulan Ramadan, tidak diwajibkan puasa di lain Ramadan. Demikian juga dilanjutkan dengan salat tarawih, yaitu salat malam, yaitu salat tarawih. Jak minta tarawih di lain bulannya hanya haji. Belajar minta tarawih, oh lu nak sembahyang tarawih bak bulan Sya'ban hanya haji. Khusus tarawih di dalam bulan Ramadan, dan demikian juga puasa Ramadan diwajibkan di dalam bulan Ramadan, tidak diwajibkan di dalam bulan lain. Demikian juga keagungan, kelebihan daripada bulan suci Ramadan itu senantiasa agung. Yang pertama, ada suatu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang menemukan detik-detik saat-saat Lailatul Qadar itu, sama halnya ibadah dengan 83 tahun lebih. Yang kejian acara kita menerkam itu. Ini menanti suatu pekerjaan baik yang kita kerjakan sama dengan fardu. Coba bayangkan. Kita cari di bulan lain tidak ada itu. Kelebihan-kelebihan, keagungan-keagungan daripada bulan suci Ramadan. Demikian juga salat wajib yang kita kerjakan 5 waktu.
Satu waktu yang kita laksanakan di mulai puasa salat wajib subuh dilipat gandakan sama halnya dengan 70 kali. Mana cara ada menerkana ni? Begitu rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang tamu katanya pakai buang kan harus terjaga kualitas puasa. Yang Cina umur ke 60 ke puasa, 60 tahun ke 60 ke puasa. Sejauh mana puasa kita ni nak terjaga syarat-syarat untuk menjadi puasa yang makbul, yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi orang yang takwa. Tanging dari segi kualitas puasa mungkin banyak orang 60 tahun sudah puasa. Tapi dari 60 tahun yang kita puasa, kira-kira berapa tahun yang betul-betul kada puasa? Puasanya bukan puasa tindra, menahan lapar dan dahaga. Jadi puasa itu harus mencakup semua aspek. Mata puasa, hati puasa, lisan puasa, semua puasa. Tapi kita dalam suasana puasa, lisan tidak kita jaga, mata tidak kita jaga, mulut tidak kita manfaatkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat. Kalau di dalam bulan suci Ramadan 12 bulan, cuma 1 bulan. Kira-kira berapa kali ada kita zikir di dalam masjid? Berapa kali ada kita i'tikaf di dalam masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buruh kata benda. Mastaghfirullah hanam tu mekun. Tuan julakum tatakun. Nya maka tak tayang gero tu. Bari beta boh liu lain tak bona lain. Masing-masing kita pribadi. 50 tahun kata puasa. 5 tahun yang sempurna puasa. Ana tingkatkan. Yang jadi penuh perhitungan muhasabah. Tak pegang perhitungan betul-betul bercermat, berjadi kedanya, cerdas kedanya. Biasa puasa orang puasa kita. Tapi tidak punya makna dan arti di dalam hidup dan kehidupan kita untuk masa depan kita. Supaya kita aman, tenang. Jadi tenang itu adalah karena ibadah dekat dengan Allah. Tapi kalau senang lain halnya dengan senang. Senang saya kalau harta kaya raya habis disebut orang kaya, diagung-agungkan, hebat kali kita. Tapi belum tentu tenang. Berapa banyak orang yang kaya ibadah enggak sempat, ke masjid enggak sempat, sedekah enggak sempat. Tapi yang banyak bersedekah kadang-kadang orang miskin, walaupun 5.000, 2.000. Kita lihat di dalam jenayah Cipeng 2.000, 5.000. Cuma punya sidra orang kaya miliaran, mungkin 5.000, mungkin 2.000. Karena rahsia daripada sedekah itu diampun dosa, diberi kesehatan. Mungkin kita di dalam suasana sakit yang kadang-kadang sudah kronis, tapi dengan sedekah yang tulus dan ikhlas bisa sembuh. Demikian juga sedekah itu untuk dafa'ul bala, untuk menolak bala. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang benar-benar kita perhitungkan. Makanya kita jangan selalu, kita harus cerdas. Karena umur kita, usia kita makin hari makin meningkat, makin demikian juga makin dewasa. Dalu, tawo, tarenung, tetamong lang pamatai, tarenung.
Sejauh mana kita sudah persiapkan diri supaya kita tenang, aman nanti begitu dipanggil Allah, pulang dari sini kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana sudah ada persiapan kita? Sebab mati ini pasti tidak bisa dipercepat, diperlambat, tak boleh. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini mati. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sejadah dalam salat berjamaah yang sudah kembali kepada Allah, enggak sempat Ramadan tahun ini. Demikian juga kita harus perhitungkan, perhatikan, apakah saya bisa ketemu dengan puasa tahun depan? Yang pasti subuh hari ini, subuh besok belum tentu. Itulah orang yang beriman, itulah orang yang bertakwa. Tapi kalau bukan karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lupa semua, tidak teringat. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus ini dapat kita lihat direalisasi di dalam masyarakat hari-hari. Jangan kita katakan untuk orang, untuk kita sendiri, pribadi-pribadi kita. Makanya Allah jauh-jauh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba pribadi-pribadi, individu-individu, perhatikan, lihat. Apa yang sudah kita persiapkan lighadin untuk hari esok kita. Pulang dari sini kita dipanggil Allah, masuk kuburan. Apa yang sudah kita persiapkan? Inang hana ijak dalam kubur, anu hana ijak, ina hana jaih dalam kubur. Tawa sini kat juga oleh betul. Alhamdulillah husnul khatimah. Jiro secara adat laik kepada Allah. Apakah kita sudah siap? Karena perjalanan kita masih jauh, proses masih banyak sekali, belum sampai pada finishnya nanti. Tapi kalau sudah sampai di yaumil qiyamah, yaumul la yanfa'u malun wala banun, tidak berguna anak harta. Kupu le harta, kupu milioner katanya. Kupu anu hebat-hebat, profesor, doktor. Sembayang doa. Ini masalah. Bejanya mati tanya nani dino na profesor yang di dang kimung. Na profesor doktor di asmano jadi rahmah ya ni. Mana pu profesor, pu doktor, pu ustaz. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus benar-benar kita perhatikan, penuh muhasabah. Kita punya buat perhitungan sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah tengok. Tapi dengan sedekah, mati di jalan, mati di mana-mana boleh, tapi bersama kita. Sedekah yang akan menjawab, salat yang akan menjawab segala persoalan di dalam kubur. Kendati pun kita belum bisa hafal Rabbuka Allah Rabbi. Karena yang menjawab itu semua bukan hafalan kita, tapi yang menjawab itu adalah amal saleh kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar penuh perhitungan
Setiap detik nafas yang kita keluarkan itu punya makna dan arti. Jangan sia-sia. Puasa sudah ke-9, hari ke-9. Jangan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dipanjangkan umur kita, bisa kita selesaikan, tuntaskan puasa Ramadan ini dengan bermacam-macam sebanyak-banyaknya amal saleh untuk masa depan kita. Bukan harta untuk masa depan kita. Harta yang sudah kita infakkan itulah yang untuk masa depan kita, yang menenangkan kita di dalam kubur dan aman tentram nanti di dalam perjalanan di yaumil mahsyar kelak nanti. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, tidak berguna harta dan anak, tidak perlu kita berbangga dengan keturunan, dengan ini itu dan sebagainya. Tetapi amal salehnya, sedekah jariahnya, ilmu pengetahuannya, sehingga benar-benar kita manfaatkan pada jalan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah hadirin sidang jamaah, sudah 50 tahun kita puasa, sejauh mana ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita? Apakah kita makin hari makin lebih baik, makin hebat kita, makin saleh kita, makin taat kita kepada Allah, makin tunduk kepada Allah? Nyoh nak habis mesti budu dah puasa kah? Gaduh. Mam nyanyian terfikir ikna pengaruh kepada sembahyang, ikna pengaruh kepada bubur yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT. Maka oleh karena itu, sekali lagi saya mengimbau untuk saya pribadi dan untuk kita semua, nyukan dalam arti kata lun kehebat kelebihannya, kesabaran mandu. Maka jagalah lidah kita, lisan kita, mata kita, hati kita. Jangan kita hanya capek-capek puasa tapi dia ada arti, dia ada makna, tidak mendapat pahala, tidak mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga infak-infak kita. Demikian azan dikumandangkan, bersegera, bergegas-gegas kita ke masjid untuk salat berjamaah. Jangan biasakan salat sendiri. Tak pula punya kaum umum kata 70 nunggu. Punya tak sembahyang tidak ada punya pun kalai pun kapuat. Kalai lah tu. Tempat yang terpegahnya yang terpegah yang merasa terlalu dulu. Lalu sidau sudah, tapi ada dia dah terbayang apa dukanya. Pura-pura rakaat. Baik sampai gadah. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala taqilun. Sebab katanya muka Tuhan lanjut usia nanti akan dikembalikan sebagaimana semula bayi baru lahir. Tak payah. Betul perdikannya nunggu. Tapi insyaAllah orang yang selalu hafal Al-Quran, baca Al-Quran, bukan hafal, baca Al-Quran, Allah selamatkan kita daripada pada hal-hal yang demikian. Menjaminan Allah. Han leruh tak pajuh walaupun ke Tuhan. Dan insyaAllah kenati pun kita sudah tua, kita tidak akan menjadi beban untuk anak kita. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin dan pasti. Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detik, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahagia, selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat kelak di yaumil qiyamah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.